Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Seperti biasa, setiap hari Sabtu, nggak setiap hari Sabtu juga ya. Sabtu lalu saya nggak sempat ya. Sabtu yang lalu lagi baru sempat. Cuman sebisa mungkin kalau saya ada waktu, saya akan nyempetin waktu buat sharing ya. Saya nggak mau dibilang ngajarin karena di sini ada mentor saya juga nih kayak Kang Gatot, ya. Ada Pak Junaidi ini, ya. Ada masternya YouTube-nya, ada Mas Angga dari Nisan Cibubur ya. Tapi saya cuma mau buat ya sharing aja buat teman-teman yang saat ini mungkin pengen tahu cara lain dapetin prospek dari mana ya Pak gitu. Dan ini yang saya sharingkan, ini saya lakukan dan so far work gitu ya, menghasilkan. Baru kemarin sore bahkan ada satu customer yang dari YouTube akhirnya pesan Nissan Livina saya, dan ya harus saya bilang efektif untuk kita jalanin. Oke, saya langsung mulai aja. Saya akan sharing ke teman-teman menggunakan slide yang walaupun saya nggak jago bikin slide teman-teman ya, saya cuma jagonya ngecap aja. Tapi kalau nggak slide kayaknya kurang ini, kurang visualnya ya. Saya bikin slide barusan, saya share ke teman-teman langsung aja ya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang mau tanyain, silakan teman-teman langsung aja open mic ya. Terus kalau teman-teman saya ini Pak orangnya malu, ya. Chat aja di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Seputar produk boleh kalau emang. Oke, langsung aja saya mulai ya. Jadi saya kasih judul yang agak sedikit berbeda dari yang 2 minggu lalu ya. Cari prospek dari YouTube. Oke, saya bikin judulnya cari prospek dari YouTube, gitu ya. Cari prospek sebenarnya di era sekarang kita udah bisa gunakan banyak ya, baik itu offline maupun online. Nah, saya biasa suka kategoriinnya jadi 2 aja, offline dan online. Kalau yang offline kita bisa manfaatkan banyak, ya, bisa manfaatkan dari pameran, terus bisa manfaatkan juga dari walk-in showroom, bahkan dari bengkel misalnya, kita bisa manfaatkan untuk dapetin prospek, gitu ya. Cuman beberapa kendala dari offline kan kayak pameran nggak bisa ini ya, nggak bisa setiap hari juga gitu ya, ada waktu-waktunya yang kita dapetin. Kan kalau pameran misalnya ya seminggu pameran saya belum tentu Pak dapat pameran tiap hari karena banyak salesnya misalnya. Tapi saya cuma mau bilang teman-teman, saran saya saluran dioptimalkan. Ya, semua saluran harus optimasi. Tujuannya kebayang ya, bayangin aja kalau misalnya atau prospek itu atau yang sumber SPK itu datangnya dari, kita bayangin ini ada saluran pipa-pipa saluran prospek, ketika kita buka semua pipanya ternyata dari katakan 5 lah, 5 saluran itu nyala semua airnya, waduh, itu seperti tadi Kang Gatot bilang, kenapa bisa semangat terus Pak? Ya, karena
banyak prospek yang bisa kita follow up. Kalau buat sales itu yang bikin semangat. Ya. Kebayang ya kalau dari YouTube menghasilkan, dari TikTok menghasilkan, pameran menghasilkan, dari referensi menghasilkan gitu di bulan ini, wah luar biasa. Jadi kita manfaatin semua saluran, nggak ada yang kita tutup. Sayang, kalau kita tutup nanti orang lain yang manfaatkan, ya harusnya customer-nya beli sama kita, ternyata ujungnya beli sama yang lain karena orang lain bisa lebih cepat menjangkau sales tersebut. Jadi hari ini saya mau sharing cara dapetin prospek yang saya lakukan dari YouTube. Ya, Pak, kenapa YouTube, Pak? Nah, pertanyaan dasar mungkin begitu ya. Kenapa YouTube? Karena saat ini ya banyak orang ketika mencari sesuatu itu akhirnya salah satunya ya dia harus atau buka searching di YouTube gitu. Jadi YouTube ini menjadi platform pencarian video terbesar saat ini. Ya, saya terakhir mau cari tahu tentang misalnya tentang kamera aja, misalnya saya harus cari tahu di YouTube dulu. Kamera apa sih yang bagus gitu. Dan banyak sekarang video yang dibuat oleh YouTuber ujung-ujungnya jualan. Ya sama, kita bisa lakukan hal itu. Ya, jadi kalau bicara data, ini data dari data reportal atau Yes We Can nama ininya di Google. Ini kita bisa dapat nih. Inilah platform yang jadi di Indonesia itu sebagian besar orang ini teman-teman. Jadi saya harus bilang di awal yang kita lakukan ini adalah boleh mungkin di mute dulu Mas Ari Kia Karawang. Ya, saya minta. Oke. Oke, sip. Ya, jadi sekarang ini 5 ini yang dipakai oleh kita seringkali. Kita menghabiskan waktu hari-hari kita itu nggak sadar ternyata 5 ini. Ya, salah satunya WhatsApp. Kalau WhatsApp ini saya sebutnya ini sosial media messaging ya. Jadi beda sama 4 yang lain. Nah, kita concern di YouTube, kita lihat sama-sama datanya. Itu sebulan orang bisa mengakses sampai 26, hampir 27 jam. Ya, katakanlah kalau dirata-ratain 1 jam per hari. Jadi kita bisa, saya suka sebutnya canvassing digital. Ya, kalau offline kita canvassing-nya mungkin ya ke perkantoran, ke pasar, ke tempat orang nongkrong gitu ya. Itu nggak salah, saya nggak akan bilang, Pak, berarti saya nggak harus atau nggak usah lagi dong, Pak, datengin pameran. Enggak. Tadi saya garis bawahi, kita buka semua keran. Bukan artinya kita nggak usah ngelakuin yang lain lagi gitu loh. Kecuali kita misalnya di hari itu atau misalnya kita memang udah bener-bener banyak banget dapat prospek dari katakanlah misalkan dari YouTube kita, TikTok kita, ya udah, ya itu jadi pilihan ketika misalkan teman-teman nggak sempat lagi untuk menggarap pameran, ya udah, saya kasih aja ke teman yang lain, sales yang baru misalnya yang belum punya database gitu, ya. Jadi ya pertanyaan saya, pengen nggak kira-kira apa namanya hari-harinya tuh ya udah cuman di kantor misalnya jawab-jawabin WhatsApp, jawab-jawabin email atau ya kita telepon customer telepon kita ujung-ujungnya beli gitu. Gak usah banyak-banyak 5 unit aja sebulan. 5-5-nya kredit gitu. Pakai niaga atau pakai Mega Central Finance katanya sekarang lagi gede. Ya. Ya itu journey-nya adalah kedepannya dengan kita punya tadi kita dikenal lah ya, kita dikenal banyak orang, sangat mungkin orang itu bakal beli sama kita. Gitu. Ya jadi
kita sebisa mungkin manfaatin semua ini. Pak Johan manfaatin mana? Saya manfaatin semuanya, teman-teman. Facebook saya, Instagram saya, TikTok, YouTube saya manfaatin. YouTube yang memang saya saya lebih fokusin di awal, tapi sekarang semua saya fokusin, walaupun agak sedikit berbeda ya secara treatmentnya. Ya nanti saya akan sharingkan di pertemuan yang lain. Ya kalau YouTube ini relatif segmennya atau karakter customer-nya beda sama TikTok gitu. Tapi masing-masing punya potensi. Saya ada pembeli juga lihat notif video saya dari TikTok gitu. Jadi kita manfaatin semuanya. Nah, bicara YouTube, jadi YouTube ini memang salah satu platform pencarian video terbesar. Gitu. Oke, sekarang saya akan masuk ke teknis, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu nih, Pak, saya masih baru banget, Pak. Jadi sales juga saya baru, misalnya. Bentar ya, ini ada yang baru mau join nih. Link Zoom-nya. Oke, sebentar ya. Saya mau kasih dulu nih link Zoom-nya ke teman kita yang baru tahu. Nah. Oke, saya akan langsung masuk ke teknis cara membuat akun YouTube. Ya, cara membuat akun YouTube itu sederhana, teman-teman. Yang pertama, teman-teman buat email di Google. Ya, cara buat email di Google itu yang belum tahu silakan lihat di YouTube. Ya, cara buatnya sederhana banget, teman-teman. Tinggal teman-teman kunjung datang aja ke Google, terus ketik buat akun, gitu ya. Klik buat akun. Sehabis teman-teman buat akunnya, nih saya praktekin deh sedikit ya. Sebentar, saya skip dulu. Jadi cara buat akunnya, nah seperti ini, ya. Teman-teman ke Google di awal ya, kayak gini. Kelihatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman klik, ini kalau dari komputer ya, dari komputer tampilannya begini. Jadi teman-teman tinggal klik sign in, lalu buat emailnya. Ya, pertama-tama harus buat, Pak, saya udah punya email saya, Pak. Ya udah, kalau udah punya email tinggal login di YouTube-nya. Tapi kalau misalkan belum, saran saya sih teman-teman buat akun baru kalau memang belum ada YouTube yang akunnya itu relate, yang benar-benar menggambarkan. Misalkan teman-teman adalah sales Nissan, ya udah misalkan Johan Nissan nama emailnya. Johan Nissan. Buat akun ya untuk diri sendiri. Nah, tinggal masukin nama depannya Johan Nissan. Ya kan? Nanti nama emailnya terserah Johan Nissan TBS juga boleh. Ini nanti akan rekomendasi namanya. Sandinya, nah ini biasanya sandinya harus kombinasi 8 karakter, campuran huruf, angka, dan simbol. Johannes, gitu ya. Johannes 07 misalnya. Ini konfirmasi lagi. Jadi ini tab sederhana buat akun ya. Johannes 07. Tampilkan sandi. Berikutnya, ini guru utama. Johannes 07. Saya suka bikin password begitu. Berikutnya, nah nanti di sini suruh masukin nomor handphone, teman-teman. Nomor handphonenya kita tinggal masukin nomor handphone kita ya, karena nanti ada verifikasi nih. Kita masukin ke sini, nah lihat handphone kita deh tuh. Ada verifikasi dari Google. Nah ini barusan masuk ini. Verifikasinya, ini saya agak slow nggak apa-apa ya, ngajarin teman-teman yang mungkin masih baru. Artinya 459 994 599 6459 996 459. Nah, udah jadi nih. Nah, tinggal tanggal lahirnya ya. Sebutin aja ini saya tanggal lahir saya ya. Tua ya. Nah, alasan meminta konfirmasi. Nah, langsung aja. Estimasi ya, saya ikut. Terus langsung aja saya setuju. Nah, udah tuh. Jadi. Oke, nanti akan muncul begini di sini kita nih. Udah muncul kan? Langsung kebuka kita punya ini. Barulah kita ketik aja YouTube ya, youtube.com. Jadi bikin akun YouTube itu nggak lama-lama kok. Buka akun YouTube-nya, lalu teman-teman tinggal sign in. Nah, udah deh. Sign in. Nah, ini dia.
teman-teman sudah punya akun YouTube. Oke, jadi untuk bikin akun YouTube, cuman begitu aja di awal. Login ke YouTube-nya, create new akun YouTube. Nah, sekarang step berikutnya, setelah jadi akun ini, teman-teman klik lagi di sini nih. Nah, baru nih, buat channel. Oke, nah, baru teman-teman nih, mau nama channelnya apa? Gitu. Kalau tadi udah bikin akun emailnya nama Johanisan, boleh. Atau mau, Pak, saya mau channelnya langsung lebih umum, Pak. Misalnya seputar otomotif. Nah, karena kan saya jualnya ini, Pak, semua brand, Pak. Atau saya mau bikinnya ini, Pak, Indomobil Plaza. Plaza, misalnya Gading Serpong, misalnya. Boleh, tapi namanya terjadi begitu tuh. Ya, udah kita buat begini, langsung buat channelnya. Cus, udah jadi guys, channel YouTube Indomobil Plaza GS misalnya. Tuh. Oke, setelah itu gimana Pak? Ya udah kita buat yang namanya ini kita sesuaikan channel kita. Ya, kita sesuaikan channel kita kasih penambahan-penambahan. Ini yang saya sebut optimasi. Nah, nih kita isi nih yang di sini. Kita masukkan foto, upload foto kita nih. Ya, upload foto kita itu nanti akan munculnya teman-teman begini. Nah, saya langsung masuk ke slide berikutnya. Nanti akan muncul foto kita ini. Oke, itu untuk upload foto. Lalu gambar banner. Nah, gambar banner itu nanti maksudnya yang ini. Nih, yang ada gambar ini. Pak, saya mau bikin gambar bannernya gimana ya, Pak? Untuk bikin gambar banner itu kita bisa ke Canva. Nah, ini saya buatin ya. Tinggal ke Canva, nih ketik canva.com, munculnya begini kan. Ketik nih, saya ulangin ya, canva.com. Nanti ini ada rekamannya teman-teman ya. Kalau Pak, saya ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti ini video ini ada rekamannya. Jadi teman-teman nanti lihat rekamannya di channel Sales Juara. Nanti saya akan upload. Ya udah, teman-teman bikin tadi yang namanya, tadi diminta apa? Gambar banner. Nah, ketik aja kalau nggak banner YouTube. Ini udah banyak contohnya nih. YouTube. Gitu. Template banner YouTube. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih, mana yang kira-kira buat teman-teman oke. Misalnya mau gambar bannernya, gambar banner ini. Nah, ini gambar banner yang saya pakai nih. Tuh, saya jadi ketahuan, Dewa, Pak Johan bikin bannernya dari sini. Ya, tinggal disesuaikan aja nih template-nya. Masukin gambar kita, kayak gitu ya. Baru ntar tinggal di-save, kita masukin ke sini. Nah, ini kan gambarnya tuh. Nah, tuh tinggal kita masukin nih. Ya kan, sama nggak kira-kira sama yang ini nih? Tuh, sama ya, tambah-tambahin fotonya. Oke, jadi habis itu kita gambar bannernya. Lalu habis itu setelah gambar banner kita ini info dasarnya. Nah, ini deskripsi nih. Ya. Deskripsinya ini kita sebutin. Nah, bicara deskripsi, teman-teman, Pak, saya bingung, Pak, deskripsi nulisnya apa? Copy paste aja. Ya, bisa copy paste dari saya nih. Loh. Ya. Ini tinggal copy aja tapi ntar dirubah lah ya. Kalau kalian jualannya Nissan ya ini mirip-mirip boleh. Ya jualan Kia ya tinggal dirubah. Ya, nomornya juga dikasih dirubah ininya. Ini deskripsi yang tadi kita isi di sini. Nanti munculnya itu di mana, Pak? Munculnya itu di kalau kita ini, kalau kita misalkan ngeklik channel orang, dia muncul ini tentang. Tuh, ini muncul di sini nih. Ya, ini penting teman-teman. Biar orang tahu ini channel apa sih. Ya, kita kasih tahu di deskripsi. Nih. Ya, URL channelnya kalau teman-teman mau ini, mau apa namanya, ngasih share ke orang gitu ya. Nah, ini URL-nya nih. Ini bisa dirubah nih. URL channelnya bisa dirubah. Ya, jadi nama teman-teman bisa. Misalkan jadi namanya tadi Indomobil GS gitu. Bisa. Oke, jadi cara membuat ini awal ya, akun tadi balik lagi seperti itu. Ya, ini cara optimasinya.
tadi pilih nama akun yang tepat. Ya, pilih nama akun yang tepat teman-teman. Kalau saya memang nama akunnya pakai nama saya. Ya, karena sekalian gitu ya. Pak, saya nggak mau pakai nama saya, pakai nama brand saya boleh nggak? Boleh, misalnya teman-teman dari Kia Pondok Indah gitu. Boleh. Lalu buat sampul tadi yang ini, pasang foto profil, ya, pasang foto profil yang profesional ya. Jangan foto profilnya nggak ada, apalagi foto profilnya nggak relate gitu ya. Foto profilnya teman-teman misalnya foto profil kartun gitu ya. Ya, nggak relate. Lalu buat deskripsi tadi yang saya bilang. Lalu step awalnya, nah ini tadi ya, step awalnya tadi deskripsinya, ya buat deskripsi ini seperti ini tadi yang saya udah contohin. Nah, step berikutnya adalah, Pak kalau udah jadi begitu gimana? Kalau udah jadi, mulailah teman-teman shoot. Ya, dan saran saya pakai handphone saja dulu gitu. Nggak usah pusing, Pak, kalau lihat orang-orang nge-YouTube itu pakai gimbal, pakai apa tuh namanya GoPro. Nah, nggak usah. Saya memulai, oke, saya ini dulu ya. Saya memulai nge-YouTube tahun lalu. Ini teman-teman di Cibubur juga tahu ya. Saya memulai nge-YouTube tahun lalu itu April dengan menggunakan handphone A71. Bentar, ini ada teman kalian yang baru mau join juga nih. Oke, bentar ya, saya share linknya dulu ya. Kasihan udah ini. Abednego Hero, dari Solo. Pada join. Ya, saya memulai dari handphone Samsung. Nah, ini yang saya foto nih barusan nih. Ini Samsung A71 harganya 1 jutaan nih. Ya, saya memulai dari handphone itu aja ya, nggak pakai kamera-kamera yang ini. Istilahnya yang penting ada dulu teman-teman. Gitu. Jadi mulai dari yang ada. Gitu. Jadi teman-teman untuk bicara nge-shoot, nah ini sedikit ya, ada saya keluar gambarnya biar teman-teman bisa lihat. Untuk nge-shoot itu, nah ini contoh handphone yang saya pakai. Ini saya off-in dulu ininya deh, background-nya ya. Bentar ya. Background-nya saya off-in dulu. Supaya teman-teman bisa lihat. Setting, background-nya saya off-in aja. Background, oke. Ya, gambarnya enggak ini. Jadi teman-teman, oke, ya. Jadi teman-teman bisa ngambil ya gambar itu menggunakan handphone. Ini handphone yang saya pakai di awal ya, walaupun sekarang saya karena udah ada budget pakainya iPhone, karena iPhone secara kualitas gambar dan video lumayan gitu ya, tapi di kondisi cahaya terang. Tapi nggak apa-apa, itu teknis teman-teman. Itu teknis. Jadi jangan sampai teman-teman tuh aduh harus ada iPhone-nya. Enggak. Saya mulai 100 video saya pertama di YouTube itu pakai handphone ini. Dan ini sudah cukup kok. Ya, ini harga bekasnya di marketplace juga paling 1 jutaan. Jadi nggak usah, wah nanti saya di handphone baru Pak. No, nggak harus di handphone baru juga teman-teman. Intinya mulai dulu aja dengan apa yang ada. Lalu tekniknya teman-teman mulailah nge-shoot, ya mulailah nge-shoot, ya. Kalau teman-teman mau nge-shoot video itu sebisa mungkin kalau ada fasilitas zoom-nya bisa dilebarin boleh. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya pakai 1 kali zoom-nya, atau kalau 0,5 ini untuk kalau kita nge-vlog gitu. Lalu yang saya pakai adalah untuk nge-shoot ya teman-teman. Saya awal-awal nggak pakai mic teman-teman. Saya nggak pakai mic karena apa namanya, waktu itu belum tahu juga tentang mic-mican gitu. Saya pakainya di awal itu pakai ini, pakai headset. Jadi headsetnya dimasukin. Ini kalau ada Mas Angga, Mas Elnat, mereka lihat betul saya di awal mulai gitu ya. Subscribernya baru
50 orang gitu teman-teman. Dulu sekarang jadi 6.000, hampir 7.000, itu dari handphone ini aja. Jadi tinggal kita ngomong begini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini kan bisa nih dari kita jauhin juga. Oke, Nissan Lovers, sekarang saya akan mereview Nissan Livina yang ada depan saya ini nih. Nah, jadi bisa pakai cara itu. Atau kalau nggak ada headsetnya, Pak, saya nggak punya headset juga, ya udah deketin aja suara kita, cara megangnya gini ya teman. Deketin aja ini kita di sini. Ya walaupun ketika kita mau nge-zoom in gitu ya kita harus deketin gitu ya dengan objek. Misalnya kita mau ngasih jelasin mengenai lampu Nissan Serena misalnya, ini lampunya dia dual headlamp, jadi atas ada bawahnya ada. Nah itu harus deketin, jangan sampai terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti kualitas suaranya nggak bagus. Orang sebenarnya saat ini lebih mending nggak kualitas gambar jelek tapi suara jelas daripada suara kualitas gambarnya bagus tapi suara jelek di awal. Tapi kalau teman-teman sudah istilahnya udah ada budget, nanti ya kalau kualitas gambarnya bisa bagus, kualitas suaranya bagus, itu lebih. Nah, kalau sekarang pakai kalau untuk kalau nge-shoot hari-hari gitu ya, kalau saya pakai ini adalah mic. Ada suara yang keluar ini. Kita bantu unmute, mungkin orangnya nggak sadar. Oke, sudah. Terima kasih ya. Masih. Siapa yang suaranya ini? Oh, ini Mas Gozi. Oke. Sip. Sorry. Sip. Oke. Oke, jadi saya ulangin ya. Jadi saya pakainya mic ini di awal. Ya, sampai sekarang saya masih pakai. Ya, ini mic teman-teman bisa beli di online. Ya, ini harganya 100 ribuan. Ini juga tempo hari saya dapat linknya dari Mas Elnat, link pembeliannya nih, Mas Elnat di Sanci Bubur. Nanti teman-teman bisa WA Mas Elnat ya. Mas Elnat ada kok di grup sales juara. Ya, atau Mas Elnat boleh nanti di-share ke itu Mas Elnat, Mas Angga. Oh, Mas Angga juga kemarin ngasih link pembeliannya tuh. Itu barangnya bagus. Ya. Boleh pakai ini. Jadi dengan Mas Elnat spill link-nya. Iya benar. Siap, Mas Husen. Ya ini bisa pakai ini, kalau ini saya pakai, jangan salah pilih ya teman-teman, handphonenya apa, Android atau Lightning atau Type-C, jangan sampai salah. Ya, Lightning atau Type-C, ini nggak perlu dicas-cas, ini juga jadi kayak jualan. Kalau ini nggak perlu dicas-cas, jadi enak lah, simple. Ya udah, tinggal shoot aja tuh, ini tinggal taruh di sini. Nah, udah kita ngemeng deh tuh. Kamera mau kemana, kualitas suaranya juga bagus. Lumayan bagus lah. Kalau teman-teman mau yang lebih bagus lagi, nanti teman-teman bisa pakai Saramonic. Raja Tokped, Mas Elnat, ayo diinfo. Ya benar Mas Indra, ya rajanya itu. Bisa pakai Saramonic atau Buya dan lain-lain. Tapi intinya itu teknis ya, di awal jangan gara-gara mic nggak jadi. Ada kuda. Ada kuda. Kuda mana? Ada bawa kuda. Oke. Jadi teknik shoot-nya begitu ya, teman-teman silakan mulai. Pak, saya kualitas gambarnya masih goyang-goyang gitu. Gimana Pak? Karena kamera saya kurang bagus. Strategi kalau kameranya goyang-goyang, yang nge-shoot-nya jangan, nah ini dia nih, nge-shoot-nya jangan terlalu banyak gerak. Gitu ya. Jadi gerakannya jangan terlalu banyak, ya udah stay di tempat sekali itu, terus baru jalan lagi. Jangan jalan terus gitu. Nanti kualitas videonya nggak bagus. Ya, kamera settingnya ukuran 16:9 ya. Kalau untuk video biasanya sih ketika kita ngeklik dia udah langsung ukurannya, kita klik video gitu ya, dia langsung ukurannya langsung 16:9 gitu. Jadi nah kita arahkan kamera kita itu shoot-nya 16:9 ya. Oke, sama gambar harus stabil. Coba teman-teman mulai nge-shoot ya. Lalu Pak, berapa lama Pak saya nge-shoot video Pak? Nah ini pertanyaan juga banyak ditanya. Standarnya sih untuk nge-shoot 3 menit aja sampai 10 menit udah oke kok.
gitu ya, 3 menit sampai 10 menit udah lumayan. Teman-teman bisa inilah istilahnya ya bisa create video dengan durasi itu. Nanti sadar nggak sadar kok, ternyata nge-shoot-nya udah 15 menit gitu ya, nggak apa-apa ya. Cuman kalau emang kelamaan, teman-teman mungkin bisa bikin jadi 2 video. Ya, ini step berikutnya adalah mulai shoot video pakai handphone saja dulu. Kamera setting ukuran 16:9, suara harus jelas, gambar harus stabil. Ya. Lalu yang ketiga, berikutnya setelah teman-teman nge-shoot, ya, barulah mulai upload. Untuk ngupload video itu, teman-teman caranya sederhana. Misalnya ini contoh, tadi akunnya udah jadi, misalnya gitu ya. Ini channelnya udah jadi, ini channel kita nih. Ya, teman-teman tinggal ke beranda, misalnya tadi ya. Nah, ini tinggal ini nih. Kalau dari Pak, kalau dari handphone gimana Pak cara nguploadnya? Ya langsung aja teman-teman. Ini saya, nah ini lagi deh. Saya screen-nya saya ini dulu, share dulu. Nah, ini saya contohin ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya belum niat pakai teknologi biar tampilan layar di ntar deh. Kalau di ini berikutnya saya belajar gimana layar handphone saya bisa tampil juga. Nah, caranya teman-teman kalau udah kayak gini nih. Ini kan udah ini tutup kita nih. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan maaf ya. Nah, udah langsung kita ini aja setelah kita nge-shoot, kita klik yang tengah-tengah ini. Ya, klik yang tengah-tengah ini. Ini videonya, taruh ini saya keterangan. Nah, ini saya matiin. Ya, ya kelihatan ya. Ya, intinya langsung upload video. Upload video, tulisan upload video di sini. Ya, upload video. Nggak kelihatan juga. Upload video, langsung di-upload. Pilih videonya, lalu teman-teman langsung upload video yang sudah teman-teman buat. Pak, saya mau edit dulu, pakaiin suara, pakaiin ini itu boleh. Tapi di awal itu teknis lagi-lagi ya. Yang penting ada dulu aja videonya. Ya. Jadi yang penting ada dulu, teman-teman buat videonya, baru upload. Ya, lalu berikutnya teman-teman setelah teman-teman upload gitu ya. Nah, ini harus buat thumbnail atau foto judul yang konsisten. Nah, ini yang saya maksud nih. Ya, teman-teman harus membuat thumbnail ya. Thumbnail itu apa, Pak? Ini nih thumbnail, teman-teman. Thumbnail ini yang warna biru merah ini, maksudnya gambar ini nih thumbnail. Thumbnail ini adalah tampilan awal ketika orang nge-search video, misalkan orang nge-search dia nyari misalnya ya, ini saya contohin YouTube ya. Kenapa Pak thumbnailnya harus menarik? Ya, biar orang ketika misalkan dia nge-search Nissan Kicks misalnya ya. Nah, ini kan banyak nih teman-teman video-video yang dibuat sama orang tuh. Ketika thumbnailnya menarik, orang bakal stop. Makanya saya bilang ini istilahnya stop scroll. Bikin orang jadi stop scroll ketika ngelihat nih video ini nih. Nah, biasanya orang stop scroll karena pertama dia ngelihat gambarnya, relate sama yang dia mau. Yang kedua, dia ngelihat tulisannya harus besar, kayak gini misalkan nih. Ini ternyata video saya nih, ketika ngetik Nissan Kicks, ternyata video saya muncul nih. Jadi, kok bisa muncul ya Pak? Ya, ini namanya direkomendasikan oleh YouTube. Jadi, YouTube akan merekomendasikan video-video yang salah satunya thumbnailnya menarik. 16 fitur canggih. Nah, ini ada satu judul yang bikin orang tertarik untuk lihat. Lalu, ketika thumbnailnya udah menarik, ya, judul juga, nah saya akan share screen lagi. Kita share screen lagi. Judul yang menarik dan ada kata kunci, teman-teman. Pak, gimana caranya biar kita punya video muncul nih, Pak? Judulnya harus menarik yang pertama, ya kayak gini. Review Nissan Livina, gitu. Harus ada kata kunci, teman-teman. Nah, saya suka melihat sales yang baru mulai konten, judulnya nggak ada kata kunci, sayang. Karena orang atau video kita bakal muncul ketika ada 1-2 kata yang sama dengan yang mereka cari. Kayak tadi nih, contohnya. Saya ngetik kata kuncinya Nissan Kicks, karena judul saya adalah 16 fitur unggulan Nissan Kicks. Nah, makanya video saya
muncul di rekomendasi. Gitu. Ya, jadi judul juga harus kalian buat menarik dan ada kata kuncinya. Oke, lalu berikutnya ini teknis ya, berikan deskripsi tentang video dan ada kata kunci juga. Nah, ini deskripsi yang di kanan ini teman-teman. Jadi ketika orang ngeklik video ya, itu nanti dia ada klik deskripsi. Nah, deskripsi ini yang bawah ini. Halo Nissan Lovers, kali ini saya akan mereview Nissan Livina. Nah, di deskripsi ini teman-teman, Pak, ada yang nanya ke saya, deskripsi kalau saya pakai hashtag aja boleh nggak Pak? Boleh. Cuman orang akan nggak dapat informasi apa-apa. Ya, hashtag itu mungkin tujuannya biar videonya dimunculin di rekomendasi. Cuman deskripsi gunakanlah sebagaimana mestinya ya deskripsi. Ya, intinya menjelaskan. Ini video tentang apa sih? Misalkan ini saya bikinnya contohnya mengenai DP ringan. DP ringannya 15 juta. Gitu. Yang suran 6,9 jutaan selama 60 bulan. Nah, jadi deskripsinya harus menarik juga dan ada kata kunci. Ini kalau kan ini saya mau mengejar atau ngincernya adalah orang biar yang nyari Nissan Livina muncul. Nah, di judul saya munculin kata kunci, di deskripsinya ada juga kata kunci nih, Nissan Livina. Tuh, ada 2 bahkan. Makanya video ini nanti bisa muncul. Sekarang saya baru upload kemarin, misalnya yang nonton udah 753 orang. Satu penontonnya kemarin SPK gitu. Ya, setelah nanya-nanya akhirnya ya udah pesan. Ya, jadi deskripsinya harus jelas, ada kata kunci dan yang terpenting adalah ada nomor WhatsApp kita. Nah, saya suka lihat beberapa video sales ya, baik itu sales Mitsubishi, salesnya Suzuki, sales Nissan juga ada beberapa yang masukin nomor handphone, tapi nomor handphonenya sama dengan WhatsApp, tapi nggak dibikin link gitu loh. Saran saya bikin link nih, cara bikin link WhatsApp kita itu biar orang tinggal klik aja, caranya gampang, tinggal ketik aja https://2 kali wa.me/ nolnya diganti jadi 62 628531949 kayak gitu ya. Ini ntar ada juga yang WhatsApp mau join dari Batam. Orang Batam, silakan gabung. Ya, jadi bikin itu. Lalu di bawahnya, nah ini strategi optimasi namanya. Barulah bikin hashtagnya 3 aja. Hashtagnya nggak usah banyak-banyak. 2 atau 3 aja kayak gini Nissan Livina, Livina VE, DP ringan contohnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi deskripsinya harus ada kata kunci. Ini jelas ya. Step ketiganya, deskripsinya harus ada kata kunci. Itu apa enggak ya? Lalu sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menggiring ya di poin nomor 4 nih yang saya sharingkan di banner ya. Bagaimana cara menggiring penonton kita biar jadi customer? Nah, ini strategi cara menggiringnya. Saya mau sharingkan nih, teman-teman. Yang saya lakukan untuk menggiring mereka itu caranya ini ada yang Mau moving dulu. Mau moving dulu ya. Oh, saya mute dulu. Mas Jun, saya mute dulu ya. Oke, nah cara giring customer biar jadi cara giring penonton biar jadi prospek gimana Pak? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Caranya sederhana teman-teman. Tinggal di video kita. Nah, ini saya mau share teman-teman deh ya. Saya share. Tinggal di video kita. Ini saya tutup dulu. Kita harus buat yang namanya tombol call to action namanya. Contohnya inilah ya video saya yang saya contohin deh. Ya, ada kata-kata yang saya buat untuk call to action. Kata-kata call to action. Halo business owner, masih kewalahan balesin pesan customer satu persatu? Tenang. Nah gini, strateginya teman-teman, kalau saya nggak penting orang nonton video sampai akhir, nggak usah. Yang terpenting adalah dia WhatsApp saya, target saya gitu. Ya, makanya saya itu cuman targetnya orang nonton video saya 1 menit aja.
Karena di 0 sampai 60 detik itu, ya rata-rata saya sekitar 20 sampai 30 detik, itu saya cantumin nomor handphone saya dan saya ajak mereka untuk klik link WhatsApp saya. Ini strategi menggiring customer atau penonton yang memang benar-benar minat untuk WhatsApp atau nelfon kita. Ya, paling tidak WhatsApp lah. Caranya gimana Pak? Ya saya cantumin di video saya ini contohnya ya. Ini saya langsung buat 20 sampai 30 detik, saya langsung ajak mereka. Contohnya begini. Oke, hey, halo Nissan Lover. Selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Dengan saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan TB. Nah, saya jelasin dulu di awal, ini channelnya channel apa, teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin di awal tuh harus ada pembukaan ini channel apa. Karena mereka ngeklik video kita itu kan random. Ya, jarang sih yang langsung lihat profil, biasanya cuma lihat videonya aja. Ketika dia lihat videonya tertarik, dia akan lihat profil nama kita nih. Atau profil kita ini apa sih gitu. Makanya di awal kita harus kenalin, walaupun videonya kita udah banyak, ya kita nggak ada salahnya kenalin ini video, ini channel yang membahas apa gitu. Kalau saya membahas seputar mobil Nissan, ya kalau namanya teman-teman langsung nama Nissan, misalnya nama Nissan TB Simatupang, ya orang mungkin nggak nanya lagi, oh ini channelnya brand Nissan. Tapi kalau namanya pribadi, saran saya cantumin dan kenalin siapa teman-teman. Ya, Pak. Ini gimana Pak bikin tulisan begini? Gampang, teman-teman tinggal lihat aja di YouTube tutorial membuat nama gitu. Ya, tutorial perkenalan nama atau green screen nama. Nah, green screen itu nanti bisa buat diedit lagi. Ya, nanti itu tapi ini teknis teman-teman, nggak usah pusing di sini. Saya di awal juga nggak ada tulisan-tulisan begini kok. Tulisannya langsung aja yang ada di ini saya langsung edit sedikit gitu. Nanti lama-lama akan sempurna kok. Tenang aja. Ya, jadi di awal kenalin siapa kita, lalu, nah ini kan detik keberapa nih? Ini baru detik ke-6 nih. Lihatin ya, kita detik keberapa saya TB Simatupang, Jakarta Selatan. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan dan masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. Tuh. Jika Anda masih ingin tahu seputar mobil Nissan, saya giring mereka nih di detik keberapa nih? Detik ke... Anda hubungin saya sekarang di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi paling bawah. Nah, tuh. Ini hanya berapa detik? 19-21 detik saya sudah minta mereka yang memang tertarik, ya silakan aja langsung hubungin saya gitu. Jadi teman-teman strategi menggiring penonton kita jadi customer itu, ya ajak mereka langsung aja, kasih tahu ada link WhatsApp di kolom deskripsi. Nanti ketika mereka penasaran, dia ke kolom deskripsi, benar nih ada link WhatsApp kita nih. https wa.me bla bla bla, ini bisa diklik nih kalau dari handphone nih. Ini karena tampilan dari komputer ya. Dari handphone bisa langsung diklik nih. Gitu. Ya. Jadi teman-teman saran saya ya untuk menggiring customer itu langsung WhatsApp teman-teman, tinggalin nomor handphonenya. Dan ini yang saya lakukan. Pak, saya nggak usah bikin begini, customer-nya WhatsApp saya kok Pak, ya bagus. Ya, tapi kalau kita tambah lagi dengan kita tambah lagi dengan ini kata-kata gitu ya, kita undang customer-nya buat ngeklik, bisa jadi dia akan masuk ke WhatsApp kita gitu. Oke teman-teman, itu kayaknya ya yang mau saya sharingkan secara singkat ya mengenai cara jualan atau cari prospek dari YouTube. Saya nggak akan, ini kalau dibikin trainingnya sebenarnya panjang ya, akan ada tutorial cara buat ininya, cara buat teman-teman harus buat profilnya, bikin kampanye ya. Ini karena cuma 1 jam, saya cuma mau ngasih step-step yang singkatnya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, Pak, saya pengen dipandu dong Pak, cara bikin ininya. Boleh teman-teman WhatsApp saya aja, ya nomor WhatsApp saya itu ini. Saya share screen saya lagi ya. WhatsApp saya itu ini WhatsApp saya ini nomornya. Ya, WhatsApp saya itu ya sini Mas, sini. Bentar ya. Oh enggak. Oke, makasih ya. Ya, ini nomor WhatsApp saya ini. Ya, 0853 1949 9769. Ada beberapa dari teman-teman juga yang intens yang ngirim, Pak, saya bikin video begini, ada komen enggak gitu. Ya, boleh, saya siap ngasih sharing teman-teman yang saya pakai caranya. Ya, saya nggak akan bilang
ini udah berhasil 100%, ya buktinya jualan saya bukan yang langsung banyak-banyak banget. Bulan lalu saya bisa DO cuma bisa 3 kok dari YouTube semua. Bulan ini ya mungkin mudah-mudahan bisa 4 kali ya, dari ngandelin YouTube juga salah satunya. Tapi semua saya optimasi juga. Gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan persilakan buat teman-teman mungkin yang mau tanya. Ini di chat kolom komentar ada pertanyaan kah? Pak, apa bisa videonya digabung? Oke, ini Mbak Vivi ya. Nah ini ada Mas Elnat ngasih link Tokopedia ini. Silakan teman-teman lihat di kolom komentar keranjang kuningnya Mas Elnat nih. Ini keranjang kuningnya Mas Elnat ya. Oke, pertanyaannya nih dari Mas Husen, Pak Jo, pas tag video itu pakai gimbal atau manual? Saya pakai ini, teman-teman. Ya, Mas Elnat lagi-lagi link Tokopedia-nya tolong dikirim. Saya pakai ini. Sebenarnya ini bukan gimbal. Ini lebih ke apa ya? Biar ngepegangnya itu lebih enak aja. Nah, saya gunain ini. Ini harganya kalau nggak salah 200.000 ya. Dan ini karena saya pakai mic gitu ya, saya pakai mic yang Saramonic ini, jadi ini lebih ke buat saya ada tempat pegangan aja sih. Terus kalau nge-shoot kan lebih apa namanya, saya lebih enak aja megangnya gitu. Nggak pakai gimbal. Bahkan saya keseringan kalau bikin shootan yang buat short gitu ya, saya cuman pakai handphone aja begini gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai gimbal nggak dilarang kok. Itu malah jauh lebih ini apa namanya, jauh lebih bagus ya. Ini keren ya, Mas Husen pertanyaannya. Saya nggak pakai gimbal, saya pakai ini aja. Bahkan keseringan kalau saya misalkan lagi di outdoor nggak bawa ini, terus saya pakai ini, saya butuhin karena tujuannya buat mic ini sih, buat ngegantungin. Kalau saya pakai yang ini, ya udah otomatis nggak usah pakai bracket itu lagi, kan udah ini tuh tinggal gini aja, gitu. Dan saya lagi test drive, mau bikin konten singkat, ya udah pakai ini aja, tinggal dicantolin di sini, selesai. Gitu. Halo Nissan Lover, selamat datang. Sekarang saya akan membahas, nah di pameran teman-teman juga bisa gitu. Oke teman-teman, sekarang saya mau bikin review Nissan atau review Kia Sonet di pameran. Kita sedang ada pameran nih teman-teman di misalkan pamerannya di mana gitu, sebutin. Udah upload, gitu. Ya jadi nggak pakai. Pak, apa bisa videonya digabung? Bisa, Mbak Vivi. Kalau saya pakai aplikasi, kalau saya pakai KineMaster. Ini saya jadi gini. Kalau saya mindsetnya adalah saya nggak mau repot-repot, Pak, ngeditnya harus di komputer. Nggak, saya dari handphone aja. Ya dulu juga sebelum pakai iPhone, saya ngeditnya pakai KineMaster. Dan KineMaster itu gratis, teman-teman download aja KineMaster. Nih, ketiknya ini. KineMaster. Tuh. Ya, atau yang belum tahu bisa pakai CapCut. Kalau CapCut sama KineMaster itu sama, bisa pakai CapCut juga. Ya, saya lihat kayak Mas Angga pakainya CapCut. Nah, itu juga nyaman, pakainya gampang. Ya udah, tinggal kalau CapCut, ini teknik ngedit ya. Teknik ngedit sedikit. Nah, ini tadi juga saya ngedit dari sini. Jadi hasil syutan videonya, ini saya contohin deh ya. Saya nge-shoot ini deh. Saya nge-shoot aktivitas kita nih. Buat jadiin konten. Ya, saya bikin ya, 1, 2, 3. Ini nggak usah pakai ini. Nah, tinggal lihat aja nih. Halo Nissan Lover, sekarang saya sedang mengajarkan sales Nissan di seluruh Indonesia. Nggak seluruh Indonesia juga sih, beberapa yang bisa aja. Dalam belajar cara membuat channel yang menarik di YouTube. Seperti apa? Nah, ini kan udah kita cut nih. Ya, kita ngomong lagi. Seperti apa videonya nanti? Ya, kita tonton aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya. Ya udah, tinggal kita ke tadi CapCut juga boleh. CapCut aja deh. Kalau KineMaster sebenarnya saya udah terbiasa dari awal, tapi CapCut juga enaknya bisa masukin lagu-lagu dari TikTok ke CapCut. KineMaster nggak bisa. Ya, bisa sih, cuman ada step berikutnya. Kalau CapCut udah otomatis. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih, Mbak Vivi. Pilih 2 videonya, lalu tambah. Udah jadi itu. Nih, nggak usah pakai ini. Nah, saya kasih contoh videonya ya. Nah, ini jadi nih. Nggak usah pakai ini. Nah, tinggal ikut aja nih.
Halo Nissan Lover, sekarang saya sedang mengajarkan sales Nissan di seluruh Indonesia. Suara juga lumayan kan? Juga sih, bisa aja dalam belajar. Udah jadi, udah tinggal diinin aja. Tuh, mengekspor. Klik kanan atas tadi, saya ulangin ya. Kalau udah jadi Pak, gimana Pak? Ya udah klik kanan atas nih. Klik kanan atas, mengekspor, udah jadi gitu. Lagu-lagu mah ya penting nggak penting lah. Yang penting kan informasi kata-kata kita ya. Udah jadi ke ini, ya udah tinggal upload di YouTube kita. Tuh, klik yang ini, upload YouTube. Udah, tinggal dipilih video tadi. Lanjut, kayak gitu. Tinggal dilanjutin. Nah, tinggal lanjut. Tuh, lanjutin. Ini saya redupin dulu deh, gitu. Nah, oke. Aduh, masih juga cahayanya keterangan. Ntar, saya matiin dulu ininya. Oke. Nggak kelihatan juga. Ya udah, intinya tinggal diupload aja ya, tinggal diupload ininya, buat judulnya, terus nah ini langsung nih, buat judul, deskripsi, nah ntar tinggal upload. Ya, kalau teman-teman udah buat, Pak, saya mau nguploadnya bingung, misalnya video call saya, nanti saya akan pandu. Ya, CapCut benar, CapCut Mbak Pipi, pertanyaannya bagus. Jadi monggo dimulai dulu, Pak. Saya nggak ngedit-ngedit, Pak, langsung aja deh Pak di awal ya boleh. Ya, yang penting banyak dulu videonya, ya. Jangan pusing sama teknis. Nanti yakin deh, 50 video, teman-teman akan mulai ngerasa, aduh kayaknya harus ditambahin ini gitu. Ya, dan nanti akan terbiasa. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Boleh open mic kalau mau nanya. Saya mau tanya deh, kalau nggak ada yang mau nanya. Mungkin teman-teman malu nih atau bingung apa yang mau ditanya. Sama Mas Angga, Mas Angga. Wah, Mas Angga mana ya? Coba munculkan wajah gantengnya. Mana Mas Angga nih? Halo Mas Angga. Lagi di jalan, Pak. Waduh, siap. By the way, congratulations nih Mas Angga, salah seorang pemenang kontes Livina berangkat ke Thailand. Nah, Mas Angga lagi jalan, oke. Lanjut, hati-hati di jalan, Mas. Di sini juga Mas Kris, Nissan Bogor. Ini salah satu yang aktif di sosial media juga, Mas Kris. Mas Kris lagi ada customer nih kayaknya nih. Siap, punten Pak, lagi di jalan. Waduh, lagi di jalan juga. Oke, ya wes. Ada yang mau tanya nggak teman-teman kira-kira? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Intinya teman-teman mulai aja nge-shoot. Ya, saya sangat senang melihat channel yang sudah mulai aktif. Pak, ada nggak channel-channel yang sales, Pak? Nah, saya kasih contoh deh. Masih ada waktu saya 7 menit ya. Oke, saya akan kasih contoh sedikit. Itu mah Pak Joy doang kali ini yang bikin channel-channel gini. Enggak, teman-teman. Saya juga sebenarnya belajar dari mereka ini. Walaupun ini kompetitor ya. Salah satunya ini yang Suzuki. Edi Gunanda, ini Suzuki Ciputat. Nih, subscribernya dia itu sudah 229.000 orang. Videonya 657 video. Saya kontak dia jualan tiap bulan nggak kurang dari 5 unit. Gila ya. Mobilnya aja udah XL7, dia beli mobil XL7 nih. Nah, gaya videonya dia kalau kita nganalisa nih teman-teman ya, kita nganalisa nih, ya dia pakai sampulnya keren ya. Ini bikinnya juga dari Canva. Nah kayak gini aja nih. Tuh, Edi Gunanda YouTube channel, nomor handphone, ya. Tuh, Edi Suzuki. Lalu dia kasih deskripsi, bener nggak nih yang dibilang Pak Johan? Memang harus Pak bikin deskripsi. Nah ini ada deskripsi beliau juga nih, beliau lagi, emasnya, ya, ada foto profilnya. Lalu lihat deh, nih, thumbnailnya dia gayanya gitu-gitu aja. Kalau saya kan gayanya tadi ya, kalau gayanya saya nih, gayanya saya ya kayak gini, gaya thumbnail saya tuh biru, walaupun ini di awal-awal nih, awal-awal 11 bulan lalu nih. Ini saya bikinnya, sekarang thumbnail saya begini-gini semua nih, kalau video saya. Kalau Mas Edi Gunanda, ya thumbnailnya gini, kayaknya itu simple. Ada judulnya tuh Suzuki Ertiga bla bla bla, ya.
Ada deskripsi juga di judulnya, di ininya. Nah, dia cantumin deskripsi nih. Tuh, terus ada nomor WhatsApp-nya. Tuh, cuman gitu aja teman-teman. Ya. Ini videonya dia juga kalau kita setel ya. Ini kita setel ya. While we were using Monday.com, our team was drowning in work. Ya. Our days used to split between work. Itu gini-gini. Tadi ngomong nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Edi Gunanda Marketing Suzuki Ciputat, main mobil area. jadi kalau teman-teman Pak, saya malu Pak munculin wajah saya. Ya udah kayak Mas Edi Gunanda aja nih ngevlog begini. Langsung di awal dia kenalin siapa dia. Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Nah, ini bisa jadi contoh. Lalu contoh yang bagus juga itu ada namanya dari Mas Niam. Mas Niam ini tadinya sales Nissan, terus resign, gabung sama Suzuki jadi sales, ya. Sekarang udah jadi supervisor. Tuh, supervisor Mitsubishi Kartasura Solo. Ya, ini juga salah satu yang ini 94.000 nih subscribernya dia nih. Videonya ada 1.200 video. Ini hampir tiap hari ngupload. Oh iya, kita kalau bicara ngupload, Pak, nguploadnya berapa kali Pak seminggu? Kalau saya sih hampir tiap hari. Tapi kalau teman-teman baru mulai ya saran saya sih 2-3 kali seminggu lah. Nah, bisa sih tiap hari. Tiap hari ngupload. Kayak beliau ini nih, kayak Mas Niam ini ngupload tiap hari nih. Kontennya begini-gini aja tuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan bagikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe sport manual warna hitam kepada konsumen kami, Pak Robeta. Jadi dia kalau ini gayanya Mas Niam, dia nge-shoot, ya ngambil gambar, lalu nanti suaranya di dubbing namanya. Jadi pakai aplikasi CapCut tadi, dia masukin suara jadi ngomong gitu. Jadi udah videonya udah diiniin teman-teman, videonya sudah di. Nah saya contohin ya, saya stop share ya. Jadi video yang tadi itu yang udah diedit sama dia, ya saya iniin, ya saya close dulu. Move screen, saya bikin spotlight. Nah, jadi kalau si Mas ini, gayanya tadi Mas Niam itu, videonya udah jadi, misalkan ditambah videonya, nah habis itu suara video ini dimatiin sama dia. Lalu dia ngerekam video lagi, bikin video, bikin suara, sulih suara namanya di sini. Nah, tinggal kita ngomong nih. Halo teman-teman, sekarang saya sedang mengajarkan sales di seluruh Indonesia. Seperti apa prosesnya? Ikutin terus sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman mau tahu cara-cara membuat konten di sosial media. Terima kasih ya. Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya suaranya di double. Suara yang mungkin aslinya tuh dia nggak pakai suara ketika nge-shoot tadi video tadi, ya. Tapi nanti dia isi sendiri suaranya. Itu namanya cek dulu itu soalnya apa namanya? Itu ada bisa tekniknya kayak gitu. Kalau saya Harian beda. nggak pakai dubbingan karena kalau saya maunya yang simple aja. Sekali jadi selesai. Memang kelebihan yang ngedubbing suara begitu, suaranya jadi jernih. Kayak Mas Niam tadi suaranya jernih karena dia ngedubbingnya di kondisi ruangan suaranya nggak berisik. Makanya kalau saya butuh mic gitu. Tapi lagi-lagi yang penting suaranya terdengar. Walaupun ada suara mobil, suara motor keliling, is okay. Is okay. Lagi-lagi tadi kita tujuannya orang, kalau saya 30 detik pertama aja nonton video saya, dapat nomor handphone saya, WhatsApp saya gitu. Jadi saya nggak terlalu pusingin lah hal-hal yang teknis, walaupun tetap saya concernin jangan sampai suara kitanya nggak kedengaran sama sekali, suara kitanya nggak enak didengar, terlalu bising gitu ya. Walaupun di CapCut ada yang namanya mengurangi kebisingan. Nih di sini ada aplikasi mengurangi kebisingan di kanan bawah nih. Gue udah minta Mas Hari sih untuk kurangi kebisingan, kita klik di videonya, kurangi kebisingan, nanti suaranya akan sebetulnya kita lagi cek biar saya kasih detailnya gitu ya. Gitu. Jadi suara kebisingannya akan berkurang. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi itu. Oke teman-teman, sudah jam 11 saya bersamai kita untuk sharing, berdongeng mengenai YouTube.
ya. Cita-cita saya, impian saya cuma satu, ketika Pak, kenapa sih Bapak semangat banget untuk mensosialisasikan YouTube ini? Ya karena cita-cita saya, pengennya saya ketika orang searching tentang Nissan yang muncul adalah channel-channel teman-teman gitu. Channel kita lah. Kita harus akuin, sadarin bahwa sekarang ya YouTuber otomotif itu ya saya harus bilang ya nggak tertarik gitu loh mereview mau produk kita, karena ya karena apa ya? Ya karena produk kita ini ya belum seksi lah, artinya produknya nggak ada produk baru gitu kan, mereka nyarinya kan viewers kan, ya udah gitu. Sementara customer butuh informasi update gitu loh seputar Nissan atau seputar Kia, seputar motor listrik Yadea, atau seputar PW Audi atau Jaguar. Ini ada yang join juga dari Jaguar Land Rover, ada teman-teman Land Rover ya, semangat. Apalagi Land Rover misalnya, itu segmented banget, orang yang beli itu udah pasti akan mencari review gitu. Land Rover apa sih yang terbaru misalnya. Ya, jadi ketika muncul ternyata videonya teman-teman, loh, ini sales Land Rover. Langsung dia tanya berapa harganya, bla 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 kayak gitu. Ya, jadi ya teman-teman hadir di tempat nongkrongnya nih customer gitu. Ya, sekarang tempat nongkrongnya customer yang mau beli Land Rover di mana? Kita nggak tahu kan? Ya makanya kita tongkrongin aja di YouTube supaya ketika dia nyari nemu tuh gitu. Jadi saya mengajak teman-teman buat nongkrongin tempat nongkrongnya customer kita. Dan tadi data di awal ya yang saya bilang, customer kita itu bahkan lebih 1 sampai 3 jam menghabiskan waktu untuk akses YouTube. Dan ketika kita ada di situ, wah ya udah. Peluang, saya bicaranya peluang ya. Peluang untuk kita dikenal, peluang untuk kita terkenal, bahkan orang akhirnya beli sama kita terbuka. Apalagi kalau sampai orang itu udah subscribe. Kalau orang itu udah subscribe, itu artinya dia suka sama channel kita, pengen tahu update-nya seperti apa. Dan nanti dari subscriber menjadi fans. Seperti yang satu ini nih, si Bapak ini nih. Ini Bapak ini saya nggak mau gimana-gimana nyombongin, enggak. Tapi emang ini faktanya, dia nontonin channel saya dari awal. Dan dia tertarik sama Nissan Serena. Ini saya bikin short-nya nih. Saya bikin videonya juga, dia boleh dibikin videonya nggak apa-apa, ini serah terima ini yang kirim Serena ini. Ya ini Pak Simon ini akhirnya juga, Pak boleh nggak bikin testimoni? Boleh. Ya dia kasih testimoni ini nih. Halo, saya Simon Sembiring, alamat BDN 148 Cilandak. Saya membeli Serena dengan alasan setelah dibandingkan dengan mobil lain, dan ternyata setelah saya teliti di dalam juga nyaman dan view-nya juga bagus. Dan oleh karena itu saya berterima kasih kepada Yohanes sebagai kepala dealer dari Simatupang. But I'm hoping one day they'll bring me back to you. Ya bahkan Pak Simon itu ya. Ya, Pak Simon tuh nontonin channel saya semua. Saya udah awal dia WhatsApp, saya udah subscribe semuanya channelnya Joe katanya. Wah, ini sih customer yang udah begini mah tinggal gorok aja nih. Benar, datang ke showroom, melihat mobil Serenanya, datang ke showroom, saya langsung gorok aja. Dan nyerahin diri gitu. Artinya kalau kalian konsisten bikin channel produk kalian, bener-bener passionate kalau bahasa ininya ya, nggak peduli apa kata orang, saya akan bikin apapun info seputar brand ini, lama-lama orang yang tadi yang nggak juga akan nge-follow. Dan ketika emang dia ada minat beli mobil itu, ya ujung-ujungnya ya saya harusnya belinya sama dia gitu. Ya, bahkan saya kemarin nih, baru banget kemarin, namanya Bu Tris, saya nggak tahu salesnya ada di sini apa enggak nih, sales Nissan Gading Serpong. Ya, akhirnya Bu Tris setelah nanya-nanya sama saya, telepon, saya ternyata udah pesen. Udah pesen di Gading Serpong, tapi ini dalam proses pembatalan. Karena diskon yang saya mau nggak di ACC. Minta nanya sama saya bilang ya diskon saya cuma segitu Bu, 30 juta Nissan Livina. Kan Bapak kepala cabang, bla 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 bla, intinya dia udah nge-follow ini saya pengennya beli sama Bapak deh, nggak bisa, saya bilang. Balik aja Bu ke salesnya, kasihan salesnya. Ya, salesnya itu udah ngasih diskonnya lebih besar lagi, dengan buang segala macam sepertinya, tapi ya it's okay, itu di lapangan. Ya, kemarin dia ngabarin lagi, oke deh Pak, saya udah jadi sama yang ono lagi, nggak jadi batal. It's okay. Tapi artinya
Ya, ketika orang udah liatin konten kita, terus dia tertarik dan dia jadi followers kita, jadi subscriber kita, ujung-ujungnya ya dia akan teachable gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman silakan mulai turn on your camera, ya, mulai nge-shoot. Pak, gimana cara bikin judul menarik, kayak bikin sampulnya, nanti teman-teman boleh ya video call saya, nanti saya akan langsung pandu ya untuk tekniknya bagaimana kayak gitu. Nanti harapan saya ada training offline ya, kalau emang dari pusat misalkan ada training offline, nanti akan saya coba masuk untuk sharing secara langsung deh ke teman-teman. Tapi at least buat saya sih 1 jam cuman sharing begini, paling nggak teman-teman kebuka wawasannya, oh ternyata cara jualan sekarang itu bisa melalui YouTube ya. Yes, bisa melalui YouTube teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya saran saya jangan sampai ada kata-kata saya emang nggak bisa Pak. No, semua bisa. Semua bisa. Cuman bedanya adalah ada yang udah klik, ada yang belum klik. Nah, kalau teman-teman belum klik, sekaranglah waktunya. Saya coba deh. Tapi kata kuncinya, saya coba harus sampai berhasil. Ya, jangan cuma sekedar aku nyoba-nyoba deh, nggak ada. Saya coba harus sampai berhasil. Gitu. Kalau sampai belum berhasil, ya saya akan nyoba lagi. Kita sebagai sales harus bisa beradaptasi, teman-teman. Saya aja sebagai kepala cabang masih turun gitu loh, masih coba sekaligus kalian nyontohin. Ada yang pernah bilang, "Pak, kalau Bapak mah enak udah jadi kepala cabang pasti lebih mudah." Ya, iya, tapi nggak juga. Buktinya nggak banyak juga kepala cabang yang mau ngikutin gaya saya gitu. Karena mungkin udah di step tertentu ya, untuk belajar lagi misalnya udah habis waktunya, saya nggak bisa nyalain mereka juga. Ya, tapi ya cara yang saya lakuin ini work gitu loh, bisa untuk mendongkrak jualan cabang. Bulan lalu jualan cabang kebanyakan turun, ya so far TB Simatupang bisa stabil ya, karena kita coba lakuin hal-hal yang memang belum kesentuh, dan harapan saya teman-teman bisa optimasi, bahkan bisnis juga di situ. Oke, saya udah 1 jam lebih ngomong. Ada yang mau tanya apa enggak? Kalau emang nggak ada yang mau tanya, saya akan tutup kelas sales juara hari ini. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman bertambah wawasan. Oke, nggak ada yang mau tanya? Aman? Mas Gatot aman? Aman ya? Oke, kalau gitu ini saja yang mau saya sharingkan. Oke, siap. Ini saja yang mau saya sharingkan. Terima kasih teman-teman ya waktunya. Kelas minggu depan mungkin saya akan sharing mengenai teknik bagaimana membuat orang baru kenal, kita baru kenal nih, terus ternyata langsung beli. Nah, kira-kira seru nggak tuh kalau tekniknya saya kasih tahu? Penasaran nggak? Pengen nggak kira-kira tahu tekniknya? Pak, gimana sih Pak? Kok orang baru kenal terus beli gitu? Nah, itu ada teknik namanya Sales Magic. Nanti Sabtu depan saya akan sharingkan. Mudah-mudahan saya sempat bikin materi presentasinya. Ya, intinya sih semuanya cuman untuk supaya teman-teman jadi lebih semangat deh jualan produk Nissan. Intinya produk kita ini, baik itu Nissan, Kia, motor listrik, itu ada marketnya teman-teman. Ada pembelinya. Jangan nyerah dulu, ya. Jangan langsung lirik kiri kanan, Honda kayaknya bagus nih. Saya kemarin ngobrol sama sales Honda, ya, jualan cabangnya berapa? 50 Pak. Salesnya 50. Jualan 50, salesnya 50. Ada nggak yang nggak jualan banyak Pak? Gitu loh. Ya dia bilang, orang mah ngelihatnya aja Pak, sales Honda wah ramai di pameran, tapi aduh di kitanya juga struggling Pak. Hyundai apalagi. Ya, sama teman-teman. Kalau teman-teman sekarang kepikirannya kayaknya sebelah lebih enak nih, lebih gampang, jualannya sama. Even ke Toyota pun teman-teman ujung-ujungnya harus, ya saya harus bilang harus nih, harus pameran lebih lama lagi tempat pameran, tongkrongin tuh pameran misalnya. Nggak mungkin juga teman-teman baru join merek Toyota terus ujuk-ujuk langsung ada yang teleponin teman-teman kalau nggak melakukan aktivitas kayak gini, jamin. Lah mumpung teman-teman masih di sini dan sekarang mungkin lagi kondisinya galau, udah coba dulu deh cara yang lain, ya siapa tahu ngasilin. Nissan masih enak kok, refundnya masih gede kok. Sales saya kemarin baru join ya, namanya Mas Ray, ada di sini orangnya nih, ya dapat refundnya lumayan, jualan 1 unit Livina dapat 9,7. Ya lumayan ya Mas Ray ya, lumayan. Jadi jangan nyerah dulu.
Intinya action aja. Ah iya Pak gitu. Oke, ini aja teman-teman yang mau saya sampaikan di sharing Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menyimak dan sukses selalu buat teman-teman semua ya. Semangat. Salam kuat. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Barjo. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang semua teman-teman. Sukses ya. Thank you Pak. Thank you Mas. Thank you. Terima kasih Pak Jo.